Inilah amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan pada saat Idul Adha yang sebaiknya umat Islam laksanakan. Yang pertama, mengumandangkan takbir. Umat Islam sangat dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di saat malam hari raya Idul Adha. Takbiran ini bisa dilakukan saat terbenamnya matahari hingga pelaksanaan hari raya Idul Adha dan berakhir di hari tasyrik pada waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, melaksanakan mandi besar sebelum sholat Idul Adha. Pelaksanaan mandi besar ini sama seperti mandi besar pada umumnya, hanya saja niatnya yang berbeda. Bukan saja Idul Fitri, Idul Adha pun menjadi hari raya umat Islam. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis sebagai berikut dari Nafi. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Ketiga, menggunakan pakaian terbaik untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di hari raya besar Islam, umat Islam disunnahkan untuk menggunakan pakaian terbaiknya, khususnya saat akan melaksanakan sholat Idul Adha. Pakaian terbaik bukan berarti pakaian yang baru, pakaian yang mahal, tetapi pakaian baik adalah pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Keempat, memakai wangi-wangian. Selain sunnah untuk menggunakan pakaian terbaik, kita juga disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi tentunya. Wangi yang dianjurkan adalah minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Kelima, tidak makan sebelum sholat Id. Maka berbeda dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka kita berangkat dianjurkan dalam keadaan lapar terlebih dahulu. Keenam, berangkat lebih awal. Untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sebaiknya kita berangkat lebih awal dan sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru. Ketujuh, berjalan kaki saat menuju tempat sholat Idul Adha. Jika di tempat sholat kita cukup dekat dan mudah untuk dijangkau, maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu berjalan kaki menuju tempat tersebut. Apabila tidak memungkinkan atau lokasinya terlalu jauh, maka boleh saja menggunakan kendaraan. 8. Melewati jalan berbeda saat pulang dan pergi sholat Id. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Nabi SAW ketika sholat Id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kesembilan, mengajak wanita atau anak-anak ke tempat sholat Idul Adha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Rasulullah pun memerintahkan wanita-wanita dan anak-anak tetap ikut ke tempat sholat untuk mendengarkan khutbah di pinggir lapangan tempat sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Idul Adha memiliki keutamaan dalam sisi khutbah yang disampaikan. Jadi walaupun wanita sedang berhalangan sholat, disunahkan tetap mendengarkan khutbahnya. Dari ke-9 sunnah Idul Adha tersebut, mana saja yang sering sahabat lakukan di setiap hari sholat Idul Adha?